Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar pentingnya menjaga lisan, pentingnya menjaga agar kita tidak menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, terlebih di tengah-tengah ahli sunnah. Kemudian Syekh membawakan penjelasan dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qala Al-Hafidh fi syarh al-hadith. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam menjelaskan hadis-hadis tadi, wal hadithu amun bin nisbati ilal lisani dunal yad. Hadis-hadis itu semuanya, penjelasan tentang menjaga lisan adalah umum. Ya. Umum, mencakup dunal yad, berbeda dengan tangan. Penjelasan tentang menjaga lisan ini lebih umum dan lebih luas cakupannya daripada menjaga tangan. Lianna lisan yumkinuhul qawlu fil madhin wal mawjudin wal hadithin ba'd. Karena lisan itu bisa mengungkapkan kejadian-kejadian yang sudah lampau atau perkara yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Itu lisan. Jadi dia bisa bercerita perkara-perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Bi khilafil yad, beda dengan tangan. Beda dengan tangan. Naam, yumkin an tusharik al-lisan fi dzalika bil kitabah. Naam. Yumkin an tusharikul lisan fi dzalika bil kitabah. Kalau pentingnya menjaga lisan, kewajiban menjaga lisan, juga di sini pentingnya menjaga tulisan. Karena ini menjaga tulisan, ya, sangat penting seperti menjaga lisan. Tulisan bisa mengungkapkan perkara-perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ya. Wa inna atharaha fi dzalika la'azim. Karena pengaruh lisan dan tulisan itu begitu besar. Sehingga hendaknya seorang ketika dia berbicara, sebelum berbicara dia berpikir terlebih dahulu bermanfaat atau madharat. Begitu juga ketika hendak menulis. Ya, dia pikir terlebih dahulu bermanfaat atau madharat. Jika manfaat, lanjutkan. Jika akan menimbulkan madharat, tahan. Ini yang disebutkan oleh beliau. Wa fi hadzal ma'na yaqulu syair. Syekh hafizahullah, beliau membawakan syair, katabtu wa qad ayqantu yawma kitabati. Aku menulis dan aku yakin dengan tulisanku ini, ya, bi anna yadi tafna wa yabqa kitabuha. Tanganku suatu hari nanti akan binasa dan yang tersisa adalah tulisanku. Fa in amilat khairan satujza bimithlihi. Kalau tanganku itu menulis perkara-perkara yang baik dan bermanfaat, maka Allah akan berikan pahala yang semisal. Wa in amilat syarran alayya hisabuha. Tapi sebaliknya, kalau tanganku ini menulis tulisan-tulisan yang berbahaya, tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat atau bahkan menimbulkan madarat, alayya hisabuha, maka aku yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika seorang menulis, baik tulisan dalam bentuk buku, bentuk makalah, atau hari ini yang dilakukan oleh banyak orang, menulis di media sosial, ya, menulis tulisan-tulisan yang itu akan menimbulkan madarat, akan menjadikan perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah, hendaknya dia tahan. Tapi tulislah tulisan-tulisan yang bermanfaat, tulisan-tulisan yang bisa menjadikan sebab orang lain mendapatkan hidayah, tulisan-tulisan menjadikan sebab orang lain untuk istiqamah di atas agama Allah, di atas sunnah Nabi SAW. Karena ini akan bermanfaat. Ini akan menjadi sebab seorang mendapatkan manfaat. Warawal Bukhari fi sahihihi. Kemudian Syekh membawakan juga hadis dalam Sahih Bukhari. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Qala man yadhman li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahul jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjamin untukku di antara jenggotnya dan di antara kedua kakinya, maka aku jamin baginya dengan surga. Siapa yang menjamin untuk Nabi di antara jenggotnya, yakni menjaga lisannya, dan menjamin untuk Nabi di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka Nabi menjamin untuknya dengan jaminan surga. Al-muradu bima bainal lihyaini wal rijlain al-lisan wal faraj. Kata Syekh, yang dimaksud dengan di antara dua atau di antara jenggotnya ini adalah apa? Adalah lisan. Dan yang di antara kedua kakinya adalah al-faraj, yaitu kemaluan. Warawal Bukhari fi sahihihi wa Muslim. Fi sahihihi. Hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Hadis dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkan dengan perkataan yang benar. Ucapkan perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang bermanfaat. Aw liyasmut, kalau tidak bisa maka diam. Dijaga lisannya. Qala An-Nawawi fi Syarh Al-Arba'in fi syarh hadzal hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Menjelaskan tentang hadis ini, yaitu hadis Arba'in Nawawi. Berkata beliau rahimahullah, qala Asy-Syafi'i makna al-hadis idza arada an yatakallam falyufakkir. Al-Imam Nawawi rahimahullah menukil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, idza arada an yatakallam falyufakkir. Barang siapa yang hendak berbicara, ya, barang siapa yang ingin berbicara, hendaknya dia berfikir dulu. Fa in dhahara annahu la dharara alaihi takallam. Dia fikirkan dulu, kalau seandainya ucapan dia, perkataan dia itu tidak mengandung bahaya, maka bicaralah. Wa in dhahara anna fihi dhararan wa syakka fihi amsak. Kalau dia setelah berfikir, menimbang-nimbang perkataannya, ternyata ada madharat kalau dia ucapkan, ada perkara yang meragukan, maka amsak. Diam, dia jaga lisannya. Wa naqala an ba'dihim annahu qala. Kemudian juga dinukilkan dari sebagian ulama, mereka pernah berkata, "Lau kuntum tashtaruna al-kaghada lil hafadhah lasakattum an katsirin minal kalam." Sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya kalian itu membeli kertas dan kalian serahkan kepada para malaikat yang mencatat amalan-amalan kalian, lasakattum an katsirin minal kalam. Niscaya kalian akan banyak diam daripada berbicara. Kalau kita beli kertas serahin kepada para malaikat yang mereka tugasnya mencatat amalan kita, niscaya kita akan banyak diam daripada berbicara. Qala al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti fi kitabih Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Berkata al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Rawdah al-Uqala, al-wajibu 'ala al-'aqil an yalzama as-samta ila an yalzamahu at-takallum. Kata beliau, wajib bagi orang yang berakal itu untuk menjaga diri, diam. Untuk senantiasa somt, senantiasa diam. Lebih banyak diam daripada berbicara. Ini orang berakal. Fama aktsara man nadima idza nataq. Betapa banyak orang yang menyesal apabila dia berbicara. Wa aqalla man yandam idza sakat. Dan sungguh sedikit orang itu menyesal ketika mereka diam. Sedikit orang yang menyesal jika mereka itu menjaga lisan. Tapi banyak orang yang menyesal karena mereka banyak berbicara. Fama aktsara man nadhima idza nataq wa aqalla man yandam idza sakat wa atwalun nasi syaqa wa a'dhamuhum bala'an man ibtuliya bilisanin mutlaq wa fuadin mutbaq. Kata beliau rahimahullah, ya, atwalun nasi syaqa. Sungguh penderitaan yang sangat panjang. Ya, betapa panjang penderitaan seorang.
Wa a'dhamuhum bala'an, dan betapa besar musibah seorang manibtuliya bilisanin mutlak. Orang yang disibukkan dengan lisannya yang banyak bicara. Orang yang diuji oleh Allah dengan lisan yang banyak bicara. Wa fuadin mutbaq, tetapi hatinya diam, tidak bergerak. Hanya lisan saja yang banyak bicara, hatinya terdiam. Ya, hatinya terdiam. Nah, ini sungguh orang yang sengsara, sungguh orang yang banyak menderita. Wa qala aidan, berkata juga al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, al-wajibu 'alal aqil an yunsifa udhunaihi min fih. Wajib bagi orang yang berakal itu menggunakan kedua telinganya daripada apa? Lisannya. Orang yang berakal, dia akan menggunakan kedua telinganya ya daripada lebih banyak daripada menggunakan lisannya. Wa ya'lam annahu innama ju'ilat lahu udhunah wa famun wahid. Udhunani wa famun wahid liyasma' akthar mimma yaqul. Dan orang yang berakal itu akan faham, dia tahu ketika mereka diberi dua telinga dan diberi satu lisan, maknanya apa? Hendaknya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Li'annahu idza qala rubbama nadhim. Karena bisa jadi ketika dia berbicara kemudian dia menyesal. Wa illam yakul lam yandam. Tapi sebaliknya kalau dia diam, dia tidak akan menyesal. Wa huwa ala raddi ma lam yakul aqdar minhu ala raddi ma qal. Karena orang ya yang diam tadi belum berbicara itu lebih mudah bagi dia untuk menarik pembicaraannya karena belum dikeluarkan daripada orang yang sudah berbicara kemudian menarik kembali ucapannya itu lebih sulit. Tapi ketika dia masih tahan omongannya, dia tahan pembicaraannya, belum diusapkan, maka itu lebih ringan bagi dia untuk ditarik dan tidak bicara. Tapi ketika sudah disampaikan, apalagi di khalayak ramai, di tempat umum, maka untuk menarik kembali itu sulit. Itu berat, kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatu idza takallama biha malakatu wa illam yatakallam biha malakaha. Orang kalau sudah bicara itu tidak bisa diam. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh ucapannya. Ini banyak sebagian orang ketika sudah bicara dia lost, dia lepas. Ya, karena sudah dikuasai oleh lisannya tadi. Tapi kalau dia diam, dia bisa menguasai lisan dia. Dia bisa menjaga lisan dia. Nah, terakhir disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban juga, lisanul aqil yakunu wara'a qalbi. Lisan orang yang berakal itu di bawah kendali hatinya. Lisan orang yang pandai, lisan orang yang pintar, lisan orang yang saleh, lisan orang yang berakal sehat itu di bawah kendali hatinya. Fa idza arada al-qaul raja' ila al-qalbi. Apabila dia ingin berbicara, maka dia timbang, dia fikir-fikir dengan hatinya. Dia tanyakan kepada hatinya terlebih dahulu. Fa in kana lahu qal. Kalau itu baik menurut hatinya, maka dia akan bicara. Wa illa fala. Tapi kalau ternyata hatinya mengingkari apa yang akan dia sampaikan, dia ucapkan, maka dia pun tahan diri dan dia tidak berbicara. Wal jahilu qalbuhu fi tarfi lisani. Sebaliknya orang bodoh, ya, meskipun dia bergelar sekian deret gelar, titel dan sebagainya, tetap dikatakan bodoh. Wal jahil qalbuhu fi tarfi lisani. Orang jahil itu hatinya di bawah kendali lisan. Beda dengan orang yang berakal tadi. Ya. Ma ata'ala lisanihi takallama bih wa ma aqala dinah man lam yahfad lisanah. Orang jahil maka lisannya di bawah, orang jahil maka hatinya di bawah kendali lisan. Ya, setiap ada sesuatu dia komen, dia ada sesuatu dia bicara, setiap ada sesuatu dia ikut seakan-akan terdepan di dalam berbicara, padahal dibangun di atas kebodohan. Oleh karena itu orang yang tidak bisa menjaga lisan, kata Imam Ibnu Hibban, wa ma'aqala dina man lam yahfaz lisana. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia tidak faham agamanya. Orang yang tidak pandai menjaga lisannya, maka dia tidak faham agamanya. Karena agama memerintahkan untuk menjaga lisan, tidak berbicara kecuali dengan yang hak,
tidak menyampaikan kecuali berdasarkan dalil, sehingga dia akan selamat di dalam berbicaranya, sehingga ketika dia menyampaikan dia memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga dengan ucapannya dia tidak menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan menjadi sebab persatuan kaum muslimin, terlebih adalah persatuan di antara ahli sunnah salafiyin. Hadza wallahu alam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.